Pinjaman online atau yang sering kita sebut pinjol telah menjadi alternatif pembiayaan yang sangat populer di kalangan masyarakat. Dengan kemudahan akses dana yang ditawarkan, banyak orang beralih ke layanan ini untuk memenuhi kebutuhan mendesak. Bayangkan, hanya dengan beberapa klik di ponsel, kita bisa mendapatkan uang tunai dalam waktu singkat. Ini adalah salah satu daya tarik utama pinjol. Namun, seiring dengan perkembangan layanan pinjol, penting untuk memahami bagaimana sistem ini bekerja dan apa saja yang perlu kita perhatikan. Pertama, mari kita bahas tentang legalitas utang. Tidak semua pinjol itu legal. Ada banyak penyedia layanan yang tidak terdaftar di OJK dan menggunakan pinjol ilegal bisa berisiko tinggi. Jika kita terjebak dalam utang dengan penyedia yang tidak resmi, konsekuensinya bisa sangat serius, mulai dari penagihan yang agresif hingga masalah hukum. Selanjutnya, kita harus sadar akan konsekuensi dari gagal bayar. Ketika kita tidak bisa membayar pinjaman tepat waktu, bunga akan terus bertambah dan utang kita bisa semakin menumpuk. Ini bisa membuat kita terjebak dalam siklus utang yang sulit untuk keluar. Selain itu, catatan utang kita akan tercatat di Sistem Layanan Informasi Keuangan atau SLIQ. Jika kita memiliki catatan buruk di SLIQ, ini bisa memengaruhi kemampuan kita untuk mendapatkan pinjaman di masa depan, baik dari lembaga keuangan resmi maupun pinjol. Risiko dari pinjol ilegal juga tidak bisa dianggap remeh. Banyak dari mereka yang menawarkan pinjaman dengan syarat yang sangat menggiurkan, tetapi pada kenyataannya, mereka bisa mengenakan bunga yang sangat tinggi dan praktik penagihan yang tidak etis. Ini bisa berujung pada tekanan psikologis yang berat bagi peminjam. Oleh karena itu, sangat penting untuk selalu memeriksa apakah penyedia pinjol terdaftar dan diawasi oleh OJK sebelum memutuskan untuk meminjam. Jadi, sebelum kita memutuskan untuk menggunakan pinjaman online, penting untuk melakukan riset dan memahami semua risiko yang terlibat. Pinjol bisa menjadi solusi cepat untuk kebutuhan finansial, tetapi kita harus bijak dan bertanggung jawab dalam mengelolanya. Ingat, pinjaman adalah utang yang harus dibayar dan kita harus siap dengan konsekuensi yang mungkin muncul.